Semangat inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Mardani Riastiawan, dosen dan peneliti di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan kembali mengenai topik bahasan kita di analisis Big Data yang membahas secara lebih fokus pada cognitive analysis. Pada bagian ini, kita akan mempelajari bagaimana analisis big data dengan menggunakan cognitive analysis bisa menjawab dan menghasilkan analisis yang advance terkait dengan case-case tertentu. Tentu saja, kita akan mempelajarinya dengan mempelajari dari sisi metode atau pendekatan, atau kita lebih biasa menyebutnya sebagai algoritma-algoritma yang biasanya kita gunakan dalam cognitive analysis. Bagi rekan-rekan sekalian, dengan mempelajari ini, kita jadi mengerti bagaimana sebenarnya secara teknikal dan juga secara metodologis cognitive analysis itu dijalankan. Secara tidak langsung, kita nanti juga akan mengerti kenapa kemudian di area big data analytic atau analisis big data in general, kemudian kita mengenal pendekatan artificial intelligence, kemudian deep learning, maupun machine learning. Semuanya ini adalah sebuah pendekatan atau metode dan teknologi yang memang diperuntukkan untuk bisa memberikan kemampuan kita menghasilkan data analitis yang sangat komprehensif dan detail. Nah, rekan-rekan sekalian, jika kita membahas cognitive analysis, kita tidak bisa melepaskan diri dari sebuah struktur bangunan atau sebuah ekosistem analitik yang advance. Nah, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk membahas cognitive analytics dalam sudut pandang yang lebih komprehensif terkait dengan pendekatan atau teknologi yang selama ini kita kenal, ya. Nah, di gambar samping saya itu sudah ditunjukkan ada bangunan analisis yang menggunakan teknik yang advance yang kemudian kita sebut sebagai artificial intelligence. Nah, rekan-rekan sekalian, jika kita membahas mengenai artificial intelligence, tentu saja kita membayangkan sesuatu yang canggih, yang kemudian dia bisa melakukan sebuah proses analisis secara dirinya sendiri atau otonomus atau otomatis, dan kemudian bisa menghasilkan ke kita hasil analisis yang memang kita butuhkan. Nah, yang menarik dari sini, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai artificial intelligence ini, kita harus tahu nih posisi artificial intelligence, machine learning, dan juga deep learning. Nah, kita akan membahasnya dari sudut pandang tentu saja bangunan keilmuannya. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa artificial intelligence ini melingkupi suatu konsep yang general mengenai bagaimana kita mengenal ya segala sesuatu yang terkait dengan lingkungan, kemudian tentu saja di lingkungan datanya, dan kemudian case yang nanti akan diambil, sehingga kita bisa mendapatkan pendekatan aksi yang maksimal yang bisa mengoptimalkan analisis ya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, biasanya memang kita memanfaatkan teknologi yang cukup advance. Dalam hal ini kita menggunakan kekuatan data untuk membangun pengetahuan atau knowledge base, yang kemudian knowledge base ini kita tanam dalam sebuah teknologi tertentu yang digunakan untuk spesifik goals tertentu juga. Kita bisa menemui ini di banyak bidang sebenarnya ya. Di bidang kesehatan misalnya kita akan menemui artificial intelligence digunakan untuk bisa mendeteksi sebuah sel darah merah atau sel darah putih, kandungannya berapa, kemudian dari situ kemudian dia akan memberikan hasil analisis mengenai potensi penyakit yang dia bawa misalnya. Atau pada titik tertentu kita bisa mengetahui DNA seseorang dengan menggunakan artificial intelligence. Nah, tentu saja dia tidak kemudian serta-merta bisa menganalisis itu, tetapi ada proses-proses panjang yang nanti kita akan bahas per bagian mengenai tahapan-tahapan tersebut. Di dalam artificial intelligence, kita akan menemukan satu bangunan pengetahuan, yaitu machine learning. Nah, sebagai subset dari artificial intelligence, machine learning ini adalah sebuah metode di mana kita bisa menghasilkan sebuah analisis yang bisa digunakan untuk mengetahui apa yang akan terjadi
di masa yang akan datang. Dalam hal ini bisa dalam bentuk prediksi atau bentuk yang lainnya dengan memanfaatkan pengetahuan yang terbangun oleh data yang kita kumpulkan sebelumnya. Nah, menariknya adalah kita mengandalkan tentu saja data yang ada atau yang sudah terjadi atau event terjadi di masa lalu. Bisa saja kita juga melibatkan knowledge base dari para expert yang kita gunakan sebagai basis untuk mengambil atau membangun model yang bisa digunakan untuk hal tersebut tadi. Nah, menariknya di sini kita bisa melihat antara artificial intelligence dan machine learning punya sesuatu yang common ya. Dalam hal ini tentu saja baseline-nya data, kemudian menggunakan sebuah knowledge base, bisa bentuknya adalah menggunakan modelan dan lain sebagainya, yang tujuannya untuk mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Nah, yang berkembang berikutnya adalah kita juga punya yang namanya deep learning. Deep learning ini menjadi bagian dari machine learning dengan metode yang jauh lebih presisi, lebih detail, melibatkan banyak layer, melibatkan banyak variabel data yang digunakan untuk menganalisis dengan kompleksitas yang jauh lebih rumit. Nah, yang menarik dari sini adalah kita menjadi tahu bahwa bangunan cognitive analytics itu sebenarnya dibangun dengan tidak instantly. Tetapi teman-teman bisa melihat, yaitu dibangun dengan pertama knowledge base, kemudian dengan berbasis data dan pemodelan datanya, dan kemudian pendekatan atau pelibatan variabel yang nanti digunakan untuk analisis, itu disesuaikan dengan kompleksitas dari masing-masing case yang akan dibangun. Nah, harapannya dengan penjelasan awal ini, teman-teman menjadi paham bahwa cognitive analytics ini sebenarnya menjadi, kalau bahasa saya, core concern atau core engine dari nanti terwujudnya sebuah artificial intelligence. Memang secara khusus ya, artificial intelligence ini memang menjadi mata kuliah khusus sebenarnya di beberapa program studi yang dibahas dengan sangat detail. Tetapi di mata kuliah ini kita akan mencoba mengambil artificial intelligence sebagai salah satu point of view dari cognitive analytics. Kita akan bertemu di video berikutnya dan penjelasan berikutnya. Tetap semangat, semangat inovasi.